Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Betty Indra Jayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Fauzan. Beliau merupakan salah satu guru bahasa Inggris di SMP 1 Bukatecia. Yeah, good afternoon. Ya. Selamat siang Pak Fauzan. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Yeah. Bagaimana kabarnya hari ini? Fine, thank you. Oke, terima kasih. Baik-baik saja ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Yeah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan masuk ke kelasnya Pak Fauzan melakukan supervisi. Nah, tapi sebelum melakukan supervisi saya akan berbicara tentang terkait dengan rencana Anda dalam melaksanakan supervisi itu, melakukan observasi kelas itu. Jadi ini percakapan sebelum observasi ya Pak. Oke. Nah, adapun tujuan dari saya melakukan observasi itu untuk mengetahui atau memahami dan merefleksikan sejauh mana terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh Pak Fauzan. Jadi nanti percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya saya itu masuk ke kelasnya Pak Fauzan, mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir untuk mengetahui bagaimana prosesnya di pembelajaran bahasa Inggris. Nanti pra-observasi ini untuk mengetahui sejauh mana Anda lebih siap dan percaya diri, kemudian bagaimana Anda mempersiapkan pembelajaran yang terbaik, seperti itu Pak. Baik. Nah, terkait dengan pembelajaran yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fauzan, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Fauzan dalam observasi nanti? Ya, terkait tujuan pembelajaran, nanti materinya akan berkutat pada like dan dislike dan pengayaan tentang noun. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa nanti akan mampu untuk mengidentifikasi nouns dalam sebuah teks. Kemudian siswa juga bisa menggunakan ekspresi like dan dislike dengan baik. Oh, berarti di sini tujuan yang akan dicapai ada dua ya Pak ya. Selanjutnya, bagaimana atau bagian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Fauzan itu yang seperti apa? Yang pertama adalah pengayaan vocabulary terkait dengan nouns. Yang kedua adalah tentang skill speaking saat menggunakan ekspresi like dan dislike. Berarti area pengembangannya itu seperti keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oh, baik. Kemudian yang saya ingin tahu, bagaimana rencana pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Fauzan di dalam kelas. Misalnya terkait dengan strategi pembelajarannya, metode, media, ataupun alat peraga yang digunakan. Baik, nanti pada akhirnya siswa akan diminta untuk melakukan role playing di akhirnya. Pertama-tama siswa akan nanti ditunjukkan beberapa flashcard yang berisi tentang nouns, tentang favorite food yang mereka kenal. Kemudian mereka akan menemukan nouns dalam sebuah teks. Teksnya nanti sudah ada dari buku paket, namanya Galang's Favorite Food. Nanti selanjutnya mereka akan melakukan word detection dari teks tersebut. Setelah itu nanti akan diselingi dengan game namanya I Spy. Dan selanjutnya di akhirnya akan melakukan dialog atau conversation tentang penggunaan like dan dislike. Luar biasa, sangat menarik terkait dengan media, metode yang akan diterapkan ya Pak. Berarti nantinya anak itu akan bermain peran kayak gitu ya Pak, role playing ya. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan observasi tersebut Pak, supaya saya nanti bisa masuk ke kelas Bapak, itu rencananya kapan? Mungkin hari Senin tanggal 7 Oktober di kelas 7F, jam pertama dan kedua.
Oke, baik. Insya Allah Pak, insya Allah bisa. Nanti saya hari Senin jam ke 1-2 di kelas 7F saya akan masuk untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fauzan. Nah, kemudian Pak Fauzan, adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan modul ajar tersebut? Ada. Dari rancangan yang saya buat mungkin belum begitu mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki karakter aktif dan karakter yang diam. Mungkin juga ada yang hobinya mendengarkan, jadi cuma mendengarkan saja, jadi tidak aktif. Jadi ya begitu, kurang di pengayaan materi dan itunya prosesnya. Oh, jadi ada hambatan ya. Menurut Pak Fauzan, dari hambatan itu apa rencana atau langkah yang akan dilakukan? Nanti akan saya coba eksplorasi pembelajaran-pembelajaran yang mendukung untuk semua atau sebagian besar peserta didik dan gayanya masing-masing. Mungkin mencoba seperti pembelajaran berdiferensiasi. Seperti oh iya, berarti pembelajaran berdiferensiasi nanti solusinya gitu nih Pak. Ya. Nah baik, nanti setelah melakukan observasi, setelah saya masuk ke kelasnya Pak Fauzan, kita akan melakukan percakapan lagi tapi pasca observasi ya Pak. Baik. Jadi terima kasih atas waktunya, kesempatannya, sehingga kita bisa sharing terkait pra-observasi dalam supervisi kelas yang nantinya akan kita laksanakan di hari Senin di kelas 7F. Baik. Sukses, semangat, semoga berjalan dengan lancar. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. For today's meeting, untuk pertemuan hari ini kita mau membahas sesuatu yang baru. That is about like and dislike. But before that, sebelum itu, Mr. bertanya, apakah keadaan kelas kita sudah bersih? Coba dicek di bawah kolom meja, apakah ada sampah di bawahnya? Silakan diambil. Ada plastik, ada bekas. Sudah? Bukunya, coba diangkat bukunya sudah bawa. Sudah ya? Oke. Sekarang lihat ke saya. Please look at the screen. Kalian tahu what is this? Juice. What kind of juice? Orange juice. Yeah. How about this one? Lemon juice. How about this? What? Cola. Selanjutnya, what is this? Yeah, potato. How about this one? Apa bahasa Inggrisnya wortel? Carrot. Good job. How about this? Apa? Apa saya? Kacang hijau. Bisa. Tapi ini adanya di buncis, di kapri, ini namanya peas. How about this?
This one, Africa. How about this? This, bahasa Inggrisnya apa? Sobor. Apa namanya? Yang tahu? Cabbage. How about this? Mushroom. Good job. This one. Onion. Bawang. Bombay. Kalau bawang merah apa bawang merah? Brambang. 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 Bahasa Inggrisnya apa? Shallot. Kalau bawang putih. Bombay. Bawang putih apa? Oh iya. Bawang ya. Kalau bawang putih? Garlic. Jadi bawang ada macam-macam ya. Ada bawang bombay, bawang putih ada, onion ada, shallot. Bukan salad itu shallot. How about this? Apple. Orange. Mango. That mango. Papaya. Peach. Cherry. Berapa anggur? Nanas apa? Main ya? Watermelon or melon? Difference between melon and watermelon apa? Watermelon? Oke. Dari semua gambar yang tadi Mister tunjukkan, ada nggak yang makanan favorit? What's your favorite food? Diki, what's your favorite food? Watermelon. How about you, Yuna? Watermelon also. How about you? Gak punya makanan favorit? Oh, yang di sini gak ada. Kalau yang Alvin suka apa biasanya? Pakel. Apa? Gado-gado. Semuanya mau. How about Albia? What's your favorite? Watermelon. Katanya ada yang di sini watermelon. How about Linda? What's your favorite food, Linda? Apa makanan favoritnya Linda? Watermelon. Ini pada suka watermelon semua. Apa cinta Linda? Gak tahu. Pakai bahasa Indonesia apa makanan favoritnya? Matoa. Durian. Selanjutnya yang bawa buku silakan buka bukunya halaman dulu. Halaman 75. Please open 75. Ya, 75. 75.
Sudah ketemu? Please read the text about Kalen's favorite food. Teksnya tentang makanan favoritnya Kalen 75. Apa itu Kalen's favorite food? Makanan favoritnya Kalen. Oh itu snack ya? Oh iya. Snack favoritnya Kalen. Yang tidak bawa buku silakan lihat. Kalen's favorite snack. Yeah. My favorite snack is banana fritters. My mom makes them almost every afternoon. She fries them in hot oil until they look golden brown. I like them because they are crispy and crunchy outside, but sweet and soft inside. Sometimes I add sprinkles, grated cheese, or palm sugar on top of them. Can you imagine how delicious they are? It's finger licking good. Ya. Nah, tadi yang Mister sebelumnya tunjukkan itu ada yang gambar-gambar itu namanya apa? Sebutnya bunda semua. Apa? Nama-nama apa? Nama-nama buah. Nah, nama-nama buah, nama-nama makanan itu masuk ke kelompok kata apa ya? Tadi ada orange, ada watermelon, ada melon. Itu masuk kelas kata apa? Kelas kata apa sih kelas kata? Kelas kata itu mengumpulkan kata yang pertama ada kata ja, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. Nah tadi ada orange, watermelon itu masuk kelompok kelas kata apa? Right. Kata benda. Dalam bahasa Inggris kata benda disebutnya adalah noun. Nah, jadi kalau ditanya noun itu apa? Kata benda. Sekarang tugas yang Mister mau kalian kerjakan adalah silakan cari noun yang ada di dalam teks ini. Coba. Mister beri waktu 10 menit dari sekarang. Coba dicari namanya. Iya. Nah, kata benda.
Kalau sudah nemu silakan lingkari yang di papan tulis ini. Kalau di garis bawah. Siapa yang sudah nemu? Ayo. Kesempatan hanya ada di depan ini. Kalian siapapun yang mau meraihnya di sini. Saya nggak kasih. Ayo coba cepetan. Ayo, yang sudah nemu. Ayo, apa Pak? Coba. Garis bawah ini boleh lingkari dulu. Oke. Ini. Oke, lanjut. Siapa lagi? Thank you. Anyone else? Ada lagi? Kayaknya tadi udah siap. Oke. Siapa lagi yang mau? Alvin, Aldi, Alvin, Fadila, Maswa, Restu, sudah? Ayo, masih ada lagi, masih ada satu, dua, tiga, tiga, kemudian tiga lagi, mau maju lagi, Aldi, Awan Raffi, Awan Cahaya, dong, Dila, maju lagi boleh. Ayo siapa? Kesempatan datang 2 kali boleh nih. Ayo. Gimana? Hidup. Ini ada yang mau? Ayo. Ya, padahal belum paham artinya ya. Udah. Ya. Kan bocok Pak. Ada yang maju lagi. Jangan takut salah, kalau takut salah berarti nggak mau belajar. Yuk, Aldi. Ayah depan masuk. Tiga. Asal baik ni.
Tadi kayaknya udah nemu tadi. Udah nemu tadi ya. Ya. Tadi there's something to put tadi sudah ada banana. Okay, that's correct. Kemudian ada sprinkle. Betul. And then bread cheese. Betul. Palm sugar juga betul. Terus yang belum apa? Tadi sudah hot. Hot oil. Okay, give applause to all of us. Selanjutnya kita mau main game namanya I Spy. Namanya I Spy. Cara mainnya, Mister nanti menyebutkan kata-kata kunci. Bisa berupa kata sifat, bisa berupa warna, bisa bentuknya. Ya, jadi dilihat baik-baik. Ya. Nanti kalian tunjuk mana yang Mister maksudkan dalam gambar ini. Jelas gak? Oke. I spy with my little eye something red. Kira-kira apa? Cluenya ada itu. Is that, yeah? Is that the cherry? Next clue. I spy with my little eye something with seed in it. Ada bijinya. Oh, banyak banget. Ya. Strawberry. Strawberry ada bijinya? I spy with my little eye something that has tangkai, yang ada tangkainya. Cherry, like cherry, maybe plum. I spy with my little eye something with tangkai, with green leaves, dengan daun yang warna hijau. Tadi ada warna merah, ada bijinya, ada tangkainya, ada daunnya, ya. Selanjutnya, I spy with my little eye something
Yellow. I spy with my little eyes something yellow and long. Is it banana? Yeah, it's banana. Karena bentuknya yellow, warnanya yellow. Bentuknya panjang. Oke, good job. And then selanjutnya, Mister mau memberikan sedikit materi tentang ekspresi of like and dislike. Apa sih itu ekspresi tentang like dan dislike? Like artinya apa? Suka. Jadi bisa tanya, what's your favorite food? Berarti makanan yang kalian suka. Terus bagaimana sih caranya kalau mau mengucapkan saya suka sesuatu? Jadi apa? I like apa? Pertama pakai I like ditambahin dengan kata noun-nya, kata bendanya. Contohnya tadi I like water melon. Kemudian ada lagi I like banana misalnya. Itu kalau misalnya pakai subjeknya I. Terus kalau subjeknya he, she, it, maka ditambahin dengan huruf S belakangnya. She likes banana. Ya. Terus itu kan kalau cuma untuk menyebutkan kalau suka sama benda, makanan atau minuman. Nah, kalau misalnya sukanya membaca, sukanya lari, membaca bahasa Inggrisnya apa? Read. Kalau pakai membaca maka ditambahin dengan in belakangnya. I like reading. I like running. Terus ada yang suka hobinya mancing, berarti I like fishing. Terus apakah cuma pakai like saja? Enggak, ada macam-macam caranya. Bisa pakai love. I love the fried rice mom have made. I love banana. Jadi ada I love you. You juga bisa pakai kata. Bisa juga pakai kata I enjoy. Misalnya I enjoy playing games. Atau kalau misalnya ini kan pakai kata kerja, enjoy, like, love. Kalau pakai to be gimana caranya? Kalau I to be-nya apa? M-nya. I'm crazy about our noodles. I'm crazy about noodles. Saya sangat suka sama noodles. Ini sampai mau gila. Misalnya I'm crazy about noodles. Sama juga I'm very keen of atau I'm very fond of noodles. Ya, susunannya sama. Subjek like atau love tambah noun atau verb tadi running, reading. Kalau yang pakai to be, subjek ditambah misalnya I am ditambah crazy about noodles atau I'm very keen of noodles. Ini contohnya, I like playing football. Saya suka bermain bola. Kalau subjeknya diganti dari I menjadi she, maka ditambah S belakangnya kata kerjanya.
She likes. Nadia really loves. Kemudian ada expression of dislike. Tadi like artinya? Nah, kalau dislike tidak suka. Nah, dislike itu tidak harus ditulisnya dislike. Susunannya sama kayak tadi. I dislike I dislike banana. Saya itu. Tapi tidak harus diisi dengan kata dislike. Dislike itu berasal dari kata does not like atau I do not like, artinya sama saja. Saya tidak suka. Kata lain dari tidak suka apa? Ada yang tahu? Ada? Saya nggak suka nih sama seseorang. Ada yang namanya hate. Ya, saya benci. Misalnya I hate peanut. Saya nggak suka kacang. Misalnya seperti itu. Ini contohnya. She doesn't like coffee. Dia tidak suka kopi. I dislike doing exercise. Tony hates mathematics dan lain-lain. Ini contohnya kalau di dalam sebuah dialog. Hi Andy, what are you doing right now? Hi Tom, I'm reading comics. Do you like comics? Yeah, I'm crazy about comics. I can spend a lot of time reading comics on weekend. Hi Andy, what are you doing? Kamu lagi ngapain? Hi Tom, I'm reading comics. Saya lagi baca buku komik. Do you like comics? Apakah kamu suka komik? Yeah, I'm crazy about comics. Saya sangat suka sama komik. I can spend a lot of time reading comics on weekend. Saya bisa menghabiskan banyak waktu membaca komik di akhir pekan, weekend. Really? Iya kan? What comics do you like to read? Komik apa yang biasanya kamu suka baca? I really like Detective Conan. Saya sangat suka Detective Conan, Doraemon, and Donald Duck. Oh, I like Doraemon too. Saya juga, itu artinya juga. Saya juga suka Doraemon. It's so funny. Sangat lucu. By the way, BTW, BTW apa BTW? Ngomong-ngomong, kalau orang bisa bilang BTW itu dari kata by the way. I have many Doraemon comic series. Saya punya banyak komik seri Doraemon. You can borrow it anytime. Kamu bisa meminjamnya kapanpun. Wow, thank you. I'm so glad to hear that. Wow, terima kasih. Saya senang mendengarnya. Ya, contohnya seperti itu. Sekarang kita coba latihan membuat dialog berdasarkan dialog ini. Kalian cukup melengkapi mana yang pakai like, mana yang pakai
dislike atau don't like atau doesn't like, silakan semua. Bisa, Did you just eat durian? Apakah kamu baru saja makan durian? Yes. Why? Ya, kenapa? Sorry. Sorry apa sorry? Maaf. But tapi saya apa? Dislike. Oke. Dislike. Kenapa dislike? Ya kenapa dislike? Kenapa? Karena minta maaf. Ya boleh. Bisa. Maaf tapi saya tidak suka. Tapi kata sorry ya. I dislike the smell. Smell. Wow, durian. The smell of durian makes me very dizzy. I'm sorry, I didn't know. Oh maaf, saya nggak tahu. It's okay. Do you mind eating some mouth freshener? Kamu keberatan nggak kalau kamu itu coba makan mouth freshener? Mouth atau mouth? Mouth? Mouth apa mouth? Apa? Mulut freshener. Apa freshener? Dingin, apa? Dingin? Boleh anaknya sana dulu. Freshener apa? Segar. Berarti mouth freshener. Mouth freshener. Mulut segar apa jadinya? Penyegar mulut. I brought eucalyptus candy. Saya membawa candy apa? Men, eucalyptus apa? Eucalyptus apa? Biasanya dimakan sama koala. Itu biasanya kalau kita punya namanya minyak kayu putih. Nah, jadi ini eucalyptus candy berarti permen. Minyak ditambah permen yang rasanya dan baunya mirip kayak minyak kayu putih. Do you like the smell of eucalyptus? Apakah kamu suka baunya seperti eucalyptus apa tadi? Minyak kayu putih. Yes, I like the smell of eucalyptus. Thank you for your understanding. Itu ya, gampang kan? Nah, kalau ini sure, what do you like? Tentu, apa yang kamu suka? Kira-kira jenisnya. Like also, what about you? Bagaimana denganmu? Hai, udah ya? Sampai situ aja. Thank you for your time. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi.
dengan rekan saya yaitu Bapak Fauzan. Bagaimana kabarnya Pak Fauzan hari ini? Ya, baik, alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Kemarin kan kita sudah janjian ya, setelah melakukan observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, nah, betul. menurut Pak Fauzan tujuan dari pertemuan hari ini itu apa Pak? Mungkin tujuan untuk pertemuan kali ini melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang lalu. Seperti itu, mungkin juga ada sedikit evaluasi. Oke baik, berarti mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin ya hari Senin di kelas 7F. Ya, betul. Ya baik. Gimana perasaannya Pak ketika saya masuk ke pembelajarannya Pak Fauzan? Ya, seperti halnya guru-guru lain ketika ada supervisi ya. Pertama adalah rasa grogi, kedua rasa kurang percaya diri akan apa yang sudah direncanakan itu, takutnya tidak cukup gitu. Oh iya, berarti sama dengan saya. Saya juga kalau misalnya ada yang masuk ke kelas itu rasanya deg-degan, grogi, walaupun Iya. setiap harinya kita melakukan Betul. proses pembelajaran seperti itu. Tapi karena ada yang ingin melihat, jadi rasanya grogi kayak gitu ya. Oh Itu iya. manusiawi Pak. nggak Ya, apa-apa. oke. Nah, baik, di sini saya akan menanyakan kembali terkait dengan area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Fauzan ketika pelaksanaan pembelajaran. Ya, dari tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menguasai atau mengenali noun atau kata benda dalam suatu teks. Yang kedua adalah dapat menggunakan ekspresi like dan dislike terkait dengan favorite food. Maka area pengembangannya itu yang pertama adalah vocabulary berkaitan dengan noun atau kata benda. Yang kedua adalah kemampuan speakingnya yang berupa ekspresi like dan dislike. Oke, tadi kan sudah disampaikan terkait area pengembangan, dua area pengembangan ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Fauzan lakukan untuk mencapai area perkembangan itu? Yang pertama, untuk tujuan pertama saya melakukan sedikit game singkat yang berupa menunjukkan flashcard berisi tentang nouns atau kata benda yang isinya adalah jenis-jenis makanan dan minuman. Yang kedua adalah melakukan rencananya adalah melakukan role playing. Saya yang pertama kali lakukan adalah menyediakan teks dialog, isinya teks dialog perumpang, sehingga siswa itu untuk mengisi atau gap filling dari teks itu. Oke, tadi pakai flashcard, pakai role play. Mungkin ada lagi apa ya strategi yang dilakukan oleh Pak Fauzan untuk mencapai area pengembangan itu? Oh iya, ada satu lagi itu game yang namanya I Spy. I Spy itu dilaksanakan dengan cara sebagai fasilitator saya memberikan clue. Clue-nya berupa kata-kata adjektif yang berhubungan dengan kata benda yang dimaksud, gitu. Oh, jadi nanti anak mencari kayak gitu Ya, nanti anak mencari dalam Mata-mata satu gitu kumpulan ya. ya. Kira-kira tadi kan sudah melakukan perencanaan, melakukan strategi seperti itu. Ketika Pak Fauzan itu melaksanakan pembelajaran di kelas, itu Pak Fauzan rentangnya sudah ada di rentang berapa Pak? Posisinya dengan dalam proses pembelajaran? Rentangnya dalam berapa ya? Dari 1 sampai 10 skalanya. Oh, 1 intervalnya. sampai Ya, betul. 10 mungkin 7. 7. Berarti harapannya berapa Pak? Kalau harapan pasti semua orang mengharapkan 10 dong. Oke, baik 10. Berarti kan tadi masih di posisi nomor 7. Nah, kemudian saya tanyakan berarti apa kan untuk mencapai target 10 apa yang Pak Fauzan akan laksanakan? Yang pertama mungkin ada sedikit kendala di bagian flashcard
Karena flashcard yang saya lakukan itu yang saya sediakan adalah dalam bentuk digital. Karena dalam bentuk digital siswa tidak memiliki rasa tidak bisa memegang sendiri. Harusnya dalam bentuk realia ataupun dalam bentuk kartu yang sesungguhnya. Jadi masing-masing siswa itu memegang satu-satu. Jika ditunjuk apa yang ini namanya, mereka bisa melaksanakan dengan baik. Oke, baik. Yang kedua adalah kendala berikutnya. Kendala kedua mungkin dari saat game I Spy itu seharusnya saya menyediakan gambar yang dengan resolusi tinggi atau gambar yang lebih jelas. Gitu. Oke, baik. Berarti terkait dengan ketersediaan alat peraga kayak gitu ya Pak. Ya. Mungkin ada hal lain yang menjadi kendala Pak Fauzan dalam pelaksanaan observasi kelas kemarin. Ya, kemarin itu dari angka 7 itu di tujuan yang kedua itu baru terlaksana sekitar 50%. Ya, karena seharusnya tujuannya adalah siswa melaksanakan role play, namun karena keterbatasan waktu sehingga tujuan itu tidak tercapai. Oke, tadi kan ada kendala berarti kan ya selama melakukan pembelajaran. Menurut Pak Fauzan dari kendala tersebut, apa yang Pak Fauzan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas tersebut? Untuk di kelas tersebut mungkin akan melakukan pengayaan. Namun untuk di kelas lain mungkin dengan memperbaiki media pembelajaran tersebut, mulai dari pembuatan media, realia, kemudian juga manajemen waktu yang baik. Gitu. Ya, baik. Tadi berarti sudah ada kendala, Pak Fauzan juga sudah mencari solusi. Nah, kira-kira dari solusi tersebut kapan akan direalisasikan lagi, Pak? Perbaikannya? Kalau perbaikan sesegera mungkin. Berarti ketika proses pembelajaran selanjutnya akan diterapkan dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Luar biasa, Bapak. Ini sudah di akhir penghujung kita berbicara. Menurut Pak Fauzan, apa yang bisa disimpulkan dari proses percakapan kita hari ini? Mungkin untuk yang bisa disimpulkan adalah dari hasil pembelajaran yang saya rencanakan asalnya itu ternyata tidak terlaksana dengan lancar sepenuhnya. Oleh karena itu makanya saya dapat menilai angka ketercapaian itu baru di angka 7 dari 10. Mungkin hal tersebut itu dikarenakan berbagai kendala. Yang pertama adalah kurangnya media. Yang kedua adalah akomodasi waktu atau alokasi waktu yang kiranya mungkin belum cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya berkenan meluangkan waktu bercakap-cakap di pasca observasi ini. Sukses untuk Pak Fauzan, semoga kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi, yang menginspirasi kepada teman-teman maupun peserta didik. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.